teman-teman, kembali lagi bersama saya Viano. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai terkait dengan ekologi administrasi negara. Dan pada pagi hari ini juga saya kedatangan saudara saya, Gusto. Halo. Saudara Gusto. Kalau kita berbicara tentang ekologi itu, kalau dalam benak saudara Gusto itu berbicara tentang apa? Oke, saudara Piano. Mungkin menurut saya ketika kita berbicara tentang konsep ekologi, yang muncul dan terlintas di pikiran saya itu terkait dengan lingkungan fisik gitu. Oh begitu. Kalau mungkin kalau dari saya pernah dengar kalau ekologi itu berbicara tentang contohnya biologi gitu, atau mungkin dari saudara Gusto ada hal-hal lain kalau berbicara Ya. tentang ekologi. Betul sekali, saudara Piano. Memang pada awalnya ekologi itu berkaitan dengan lingkungan fisik. Namun seiring perkembangan zaman dan juga perkembangan pengetahuan, ekologi itu bukan hanya berbicara tentang lingkungan fisik saja. Ada lingkungan lain yang juga dibahas dalam ekologi seperti lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi dan juga lingkungan globalisasi begitu. Oh, saya juga baru tahu terkait dengan ternyata ekologi itu bukan hanya berbicara tentang lingkungan fisik, namun ada Ya. banyak lingkungan-lingkungan. Kalau begitu, kalau menurut saudara Gusto, pengertian dari ekologi itu sendiri bagaimana? Oke, kalau tentang berkaitan dengan ekologi itu tentu saja ekologi itu adalah ruang lingkup di mana dalam hal ini adalah lingkungan yang mempengaruhi suatu objek, dan juga jika kita kaitkan dengan program studi atau jurusan yang kita ambil, Oh, iya, yaitu oke. administrasi negara, tentu hal ini sangat mempengaruhi, di mana jika kita berbicara tentang hal ini, maka ekologi dalam administrasi publik itu adalah bagaimana lingkungan di sekitar administrasi publik itu saling mempengaruhi, sehingga terdapat hubungan atau kaitan. Dalam hal ini ada kaitan timbal balik, di mana ekologi itu memberikan input kepada administrasi, dan administrasi itu akan mengeluarkan output yang akan berpengaruh terhadap ekologi begitu. Oh, jadi ekologi dan administrasi publik ini suatu hal yang saling berkaitan. Iya, tentu Yang saja. mana satu itu saling mempengaruhi, Mempengaruhi. sehingga bisa disimpulkan bahwa ekologi dan administrasi publik itu suatu hal yang saling berkaitan, yang mana satunya memberi input dan satunya memberikan output. Ya, Oke, betul baik. sekali. Saudara Gusto, ngomong-ngomong terkait dengan ekologi administrasi publik itu, saya juga pernah dengar ada prinsip-prinsip, kalau tidak salah itu kurang lebih ada 3, Ya. yang mana ada adaptasi, ada interdependensi, dan ada evolusi. Mungkin saudara Gusto juga pernah dengar terkait dengan hal Ya, itu? berkaitan dengan prinsip-prinsip ini sebenarnya juga saya ketahui melalui pembelajaran gitu, di mana adaptasi artinya bahwa administrasi publik itu harus mampu untuk beradaptasi atau berubah mengikuti perkembangan lingkungan. Lalu interdependensi itu berkaitan yang kita jelas tadi, bahwa ekologi itu memberikan input dan administrasi akan Ada memberikan ketergantungan output. begitu. Iya, Oh. dan juga ada evolusi berkaitan dengan perkembangan dari administrasi publik maupun ekologi begitu. Berarti mereka saling menyesuaikan Iya, gitu betul terkait dengan sekali, prinsip-prinsip. saudara Piano. Oke, baik. Saudara Gusto, tadi kan saudara Gusto sudah jelaskan Ya. terkait dengan adanya input dari ekologi dan output dari kebijakan output dari Administrasi publik. negara, ya. Kalau ngomong soal itu, bagaimana prosesnya sampai ada output dari administrasi publik? Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, ada yang kita tahu bahwa dalam ekologi administrasi publik itu terdapat satu konsep yang namanya manajemen strategi, di mana Ya. manajemen strategi ini adalah ilmu atau seni untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi sebuah keputusan. Di mana dalam konsep ini dia itu menggunakan dua model analisis, di mana yang pertama itu analisis PESTEL, di mana analisis PESTEL itu dia mengkaji lingkungan, baik itu lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan teknologi, ekonomi maupun hukum atau legal standing. Dan juga ada analisis satu lagi, yaitu analisis Oh, SWOT, SWOT, ya, SWOT. di mana analisis SWOT itu berkaitan dengan kekuatan, lalu kelemahan, peluang serta ancaman dari suatu objek yang kita teliti begitu. Ya. Baik, saudara, kalau berkaitan dengan analisis tadi yang sudah saudara katakan itu, bagaimana sih prosesnya, proses implementasinya dari maksudnya input sudah masuk outputnya? Oke, mungkin untuk alur atau cara kerjanya. Alurnya lebih pada. Jadi begini, saudara Piano. Jadi yang pertama itu yang perlu kita lakukan adalah analisis lingkungan. Nah, pada tahap ini tentu saja yang digunakan adalah konsep dari ekologi administrasi publik, di mana dalam ekologi ini kita akan melihat lingkungan-lingkungan yang dipengaruhi atau mempengaruhi, di mana hasil dari analisis lingkungan ini yang akan menjadi input atau data awal, sehingga kemudian dapat kita gunakan untuk
digunakan dalam model analisis tadi, di mana analisis Watt dan Pastel, di mana selanjutnya hasil analisis ini akan yang menjadi dasar atau data untuk kemudian kita dapat melakukan perumusan strategi. Mana perumusan pada poin atau tahapan perumusan strategi ini, di mana kita menggunakan yang namanya manajemen strategi, sehingga kita dapat melihat atau mengevaluasi kira-kira dari beberapa alternatif yang kita temukan itu kira-kira mana yang paling optimal dari atau tersebut, sehingga lalu dari beberapa alternatif yang kita pilih selanjutnya kita akan implementasikan, dan dari implementasi itu kita akan evaluasi kira-kira dari implementasi alternatif yang sudah kita lakukan apakah sudah bekerja secara optimal atau perlu diperbaiki begitu. Oh baik, Saudara Gusto, terima kasih sangat penjelasan yang sangat runtut ya, rinci sekali terkait dengan proses-proses tersebut. Baik Saudara Gusto, terima kasih atas penjelasan tadi. Saya bisa menyimpulkan sedikit terkait dengan apa yang sudah dibicarakan, bahwa studi ekologi itu bisa dikatakan sebagai kumpulan data atau input sendiri yang bisa digunakan oleh administrasi publik sebagai output. Untuk sampai ke output tadi ada perantara kalau tidak salah, Saudara Gusto. Ada konsep manajemen strategi kalau tidak salah. Jadi dalam manajemen strategi itu kita bisa mengambil beberapa alternatif yang sudah diberikan, itu bisa dijadikan suatu kebijakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk masyarakat sendiri, sehingga ada kaitan dari ekologi ke administrasi publik, sehingga ada input output yang sudah diberikan tadi. Terima kasih Saudara Gusto. Atau bisa pas ya. Saudara Gusto ingat tidak terakhir kali Dr. Syukur memberikan materi itu terkait dengan perbedaan organisasi publik dan organisasi privat. Itu sangat-sangat menarik. Tentu Saudara Fiano, kan pada pertemuan terakhir Dr. Syukur itu sudah menjelaskan bahwa terdapat perbedaan karakteristik antara organisasi publik dan privat, di mana organisasi publik sendiri itu kan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi publik itu biasanya itu tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, Saudara Fiano. Kalau begitu coba apa perbedaan yang sangat mencolok, maksudnya alasan-alasan apa terkait dengan perbedaan itu? Oke, tentu saja sebenarnya bagi kita, apalagi kita ini mahasiswa administrasi publik itu sebenarnya itu ada terdapat beberapa alasan penting mengapa kita perlu mengetahui perbedaannya. Tentu saja yang pertama bahwa jarak atau perbedaan antara organisasi publik dan swasta saat ini itu jaraknya atau perbedaan itu semakin kabur, karena banyak sekali organisasi publik saat ini itu sudah menggunakan cara kerja dari organisasi privat, karena cara kerja dari organisasi privat itu kan sangat efektif dan efisien, sehingga banyak sekali organisasi publik yang mengadopsi. Ngomong-ngomong Saudara Gusto, terkait dengan ekologi administrasi publik dalam perkuliahan selama ini bersama Dr. Syukur, itu mungkin ada hal-hal yang menarik yang didapatkan oleh Saudara Gusto selama mengikuti perkuliahan itu. Ya, kalau untuk saya pribadi tentu saja banyak hal yang sangat menarik yang telah Dr. Syukur ajarkan, terutama berkaitan dengan proses mengajarnya. Menurut saya itu proses mengajar yang dibawakan oleh Dr. Syukur itu sangat membantu saya untuk memahami berkaitan dengan konsep ekologi, karena pembelajarannya itu diberikan dengan sangat interaktif, di mana dia juga melakukan interaksi antara kita kan begitu. Selain itu tugas-tugas yang diberikannya kepada kita itu menurut saya juga memberikan wawasan baru seperti tugas video. Di mana Saudara Fiano sendiri ada tidak pengalaman menarik yang pernah didapat selama mengikuti pembelajaran? Tentu saja itu banyak sekali pengalaman menarik yang saya dapatkan selama mengikuti perkuliahan itu sendiri. Tadi itu dari yang seperti Saudara Gusto katakan, itu dari bagaimana pemberian tugas, bagaimana penyampaian materi yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Syukur, itu sangat-sangat membantu saya terkait dengan memahami ternyata ekologi itu luas dari yang tadi itu, dari hubungannya terhadap administrasi publik sampai kita ngobrol terakhir terkait dengan perbedaan organisasi publik dan organisasi privat, itu sangat-sangat membantu saya. Mohon maaf sebelumnya Saudara Fiano, ini 15 menit lagi saya ada kegiatan, mungkin saya bisa pamit pergi begitu. Saudara Gusto, mohon maaf sebelumnya. Ini ternyata berbicara tentang ekologi itu sangat menarik ya, sampai kita lupa waktu. Mungkin kapan-kapan lagi kita bisa berjanjian untuk membahas ekologi. Bagaimana Saudara Gusto? Iya, tentu saja. Terima kasih Saudara Gusto.